Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Renungan kita pagi ini akan berjudul Mengukur Tindakan dengan Kasih. Renungan kita diambil dari Keluaran pasal 21 ayat 22 sampai 25. Ini adalah perikop yang sama dengan kemarin. Demikian firman Tuhan. Apabila orang berkelahi dan seorang perempuan hamil kena pukul sehingga ia keguguran tetapi dia sendiri tidak mengalami cedera, orang itu pasti akan didenda sesuai dengan tuntutan suami perempuan itu. Ia harus membayarnya menurut putusan hakim. Tetapi jika perempuan itu mengalami cedera, engkau harus menuntut nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lepu ganti lepu, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Saudara yang terkasih, ayat-ayat yang baru saja kita baca tadi membahas situasi hukum ketika dua orang laki-laki berkelahi dan tanpa sengaja melukai seorang perempuan hamil. Jika perempuan itu melahirkan sebelum waktunya namun tidak mengalami cedera yang serius, maka pelaku itu dikenai denda sesuai dengan tuntutan suami atau penilaian hukum. Tapi jika ada kecelakaan yang lebih parah, misalnya ibu atau anaknya dalam kandungan itu meninggal, maka berlaku hukum lex talionis, yaitu nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, dan seterusnya. Nah, penting dipahami bahwa frasa ini tidak dimaksudkan dibaca secara harafiah sebagai dorongan balas dendam, tetapi hukum ini harus dibaca sebagai prinsip keadilan yang seimbang. Artinya, hukum yang diterima itu harus sepadan dengan kesalahan, tidak kurang dan tidak berlebihan. Prinsip lex talionis diberikan oleh Allah untuk menetapkan batasan agar hukuman tidak melebihi kesalahan seseorang. Hukum ini mengajarkan supaya orang Israel dapat berempati, memperhatikan keadilan, dan juga mempertimbangkan akibat dari tindakan mereka secara menyeluruh. Jika menjadi pelaku, maka mereka diajak untuk merenungkan kembali bagaimana jika saya berada di posisi korban. Dan sebaliknya, jika mereka sebagai korban, maka mereka diminta untuk memikirkan kembali apakah saya menghendaki keadilan atau pembalasan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, prinsip ini menjaga supaya mereka tidak bertindak gegabah atau juga menghakimi seseorang tanpa pertimbangan terlebih dahulu. Serta prinsip ini juga menjadi pengingat bahwa semua tindakan itu memiliki dampak terhadap sesama. Nah, dengan demikian lex talionis menjadi instrumen moral yang menyeimbangkan antara keadilan dan belas kasihan dalam kehidupan bersama. Saudara yang terkasih, prinsip ini tetap berlaku bagi kita sebagai orang percaya di masa kini. Hukum ini menuntun kita untuk merenungkan kembali sebelum melakukan suatu tindakan tertentu. Kita perlu bertanya, apakah keputusan atau tindakan saya ini akan menyakiti orang lain, sebagaimana saya sendiri tidak ingin disakiti. Prinsip ini tentu sejalan dengan ajaran Tuhan Yesus untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Nilai ini menolong kita untuk bersikap adil, penuh empati, dan juga bertanggung jawab dalam setiap tindakan. Misalnya ketika kita tergoda untuk membalas perkataan yang menyakitkan di media sosial, kita diingatkan kembali untuk berpikir bagaimana jika kata-kata seperti itu ditujukan kepada saya. Atau saat kita merasa dirugikan di tempat kerja misalnya, maka daripada membalas dengan cara merugikan pihak lain, maka kita didorong untuk menempuh jalan keadilan dengan penuh pertimbangan dan juga kebijaksanaan. Dengan mempertimbangkan posisi orang lain, maka kita belajar untuk mengendalikan emosi dan memilih tindakan yang lebih membangun dan bukan merusak. Prinsip ini mengajarkan kita untuk mengukur setiap langkah dengan hati nurani dan kasih yang mendalam. Saudara, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk hidup dengan mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan kita terhadap sesama. Saudara, mari kita berdiam sejenak, menenangkan batin kita dan mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar.
Apakah saudara selalu mempertimbangkan dampak dari tindakan saudara sebelum melakukan sesuatu? Kiranya di dalam anugerahnya Tuhan menolong kita untuk memahami bahwa setiap tindakan dapat berdampak bagi orang lain, baik menjadi berkat atau justru melukai mereka. Kiranya Roh Kudus juga membimbing kita untuk hidup di dalam kepekaan, agar setiap perkataan dan tindakan kita mencerminkan kasih Tuhan. Saudara ingatlah bahwa setiap keputusan yang dipertimbangkan dengan hati nurani dan kasih itu akan membawa damai untuk orang lain. Demikian firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih karena Engkau mengizinkan kami untuk menjalani satu hari yang baru. Kami juga bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, yang kembali mengingatkan bahwa dalam setiap tindakan dan ucapan kami harus selalu berhati-hati dan mempertimbangkan posisi orang lain. Kiranya Roh Kudus, Engkau yang akan memberikan hikmat kepada kami, menuntun setiap langkah kami, sehingga apapun yang kami kerjakan hari ini itu mendatangkan damai sejahtera untuk orang lain dan mempermuliakan Engkau. Dalam nama-Mu Tuhan, kami menyerahkan seluruh kegiatan kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, demikian renungan kita pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.